Akhirnya terjadi juga pergantian pemain di PT Pertamina Persero, perusahaan milik negara yang paling eksotis di negeri ini. Sudah banyak memang yang memperkirakan pergantian pemain, mungkin yang pertama diincar itu adalah Pertamina. Akhirnya pucuk pimpinan eksekutifnya kan, kayak Bu Nike yang sudah begitu lama diganti dengan Pak Simon Aloysius Mantiri. Pak Simon ini adalah mantan eksekutif Puncak di Nusantara Energi yang kabarnya ini adalah perusahaan milik Pak Prabowo. Dan dia juga politisi Gerindra. Dengan perubahan yang terjadi kali ini, Pertamina menjadi memiliki formasi papan atas paling lengkap di antara BUMN-BUMN yang lain. Komisarisnya coba lihat, ada Iwan Bule yang menjabat komisaris utama dan dia pensiunan polisi sekaligus politisi Gerindra. Ada Alexander Lai dan Ingi Asin yang sebelumnya staf khusus Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin. Ada juga Heru Pambudi yang saat ini masih menjabat sebagai Sekjen Kementerian Keuangan, plus Doni Oskaria yang menjadi Wakil Menteri BUMN. Semuanya komisaris. Di jajaran komisaris ada Inge Sondrayani yang juga pemain di perusahaan migas. Jadi terlalu suram lah kalau kita ngomongin soal tata kelola di BUMN. Kita lihat aja, ada pengurus partai, ada politisi, kemudian juga ada para pemain industri yang sama, dan bahkan sebelum-sebelumnya mantan terpidana korupsi juga kan jadi komisaris BUMN. Tapi pertanyaannya gini, mengapa Pertamina begitu menarik dan selalu memantik perhatian publik setiap ada pergantian pengurus? Jangan lupa, Pertamina itu memang bukan BUMN terbesar di negeri ini. Kalah di asetnya dari bandingkan Bank Mandiri, Bank BRI, atau mungkin PLN. Tapi jangan lupa, Pertamina ini pada tahun buku 2023 itu BUMN dengan laba terbesar di Indonesia. Yang aset-asetnya lebih banyak itu lewat sama Pertamina. Ada 76 triliun labanya. Ini mengisyaratkan apa? Gaji dan kompensasi yang diberikan oleh Pertamina mungkin akan besar. Dan gak kalah pentingnya adalah tantium yang dibayar tahunan itu pasti berlipat-lipat dibandingkan yang lain. Selain itu juga ada peluang bisnis kalau mau jahil sedikit di Pertamina. Dan itu nggak kaleng-kaleng mau apa peluang bisnisnya itu. Tapi dengan catatan, kalau ada yang mau jahil, saya yakin sih tidak ada yang mau jahil dari kepengurusan yang ada sekarang. Coba bayangin, bisnis rig aja, pengeboran minyak, nyewain alatnya itu bisa triliunan loh setahun. Kita percayakan saja bahwa para pengurus Pertamina tidak ada yang jahil. Karena kalau jahil itu akan merusak ketahanan energi kita. Bukan apa-apa gitu ya. Kan sejak tahun 2004 kita itu sudah tercatat sebagai net oil importer. Artinya lebih banyak impor dibandingkan ekspor. Nah sejak saat itu pula memang ketergantungan kita terhadap minyak di pasar internasional terus semakin tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri kita terus membeli dari pasar internasional yang harganya dalam bentuk dolar. Ini memberikan resiko tersendiri kan bagi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Bayangin seberapa besarnya Pertamina harus impor. Sampai semester pertama tahun 2024 ini aja misalnya ya, kebutuhan impor minyak kita sekitar 1 juta barrel per hari gitu ya. Sementara harga minyak di pasar internasional itu ada $70 Amerika per barrel. Berarti kita harus belanja rata-rata sekitar 1 triliun rupiah per hari untuk memenuhi kebutuhan minyak di dalam negeri. Tentu beli semuanya dengan mata uang dolar. Pertamina pasti sudah punya kuda-kuda, dia pasti udah punya mitigasi, itu persoalan sepele lah buat Pertamina gitu ya. Cuman tadi yang kita khawatirkan, kalau memang Pertamina ada yang jahil di dalam dan kemudian dijadikan tempat main-main di situ, ini yang berbahaya. Yang rusak bukan hanya negara, tapi juga yang terimbas kita. Pertamina sebagai aset negara yang sangat vital memang kita harus jaga sama-sama. Terutama oleh yang mengurus tentunya. Kalau Pertamina rusak, kita semua rugi. Ketahanan energi kita akan semakin lemah. Bukan hanya ketersediaan minyak dan gas yang bisa memburuk, tapi juga keterjangkauan masyarakat terhadap harga migas yang berpotensi mahal gara-gara Pertamina runyam. Kantong pemerintah pun juga bisa bobol. Sebab sejak tahun 2022, kita telah mencatat sejarah baru dalam neraca perdagangan migas.
defisitnya itu masuk 2 digit. Nah, itu kira-kira menjadi 16 miliar dolar. Itu pada tahun 2022. Sebelumnya ada di bawah 10 miliar dolar. Nah, semakin besar kita impor dan semakin mahal biayanya, itu subsidi yang dibayar oleh pemerintah itu akan semakin besar. Jadi kita berharap pemerintah juga punya komitmen menjaga Pertamina, terutama dari intervensi politik maupun kepentingan bisnis yang tidak sehat. Bukan apa-apa, Pertamina goyang, Indonesia bisa limbung. Karena pangsa pasar Pertamina untuk BBM dan gas bumi di dalam negeri itu lebih dari 90%. Makanya, kita tetaplah waras dengan secangkir 2 cangkir kopi lokal.